Farad, mungkin bisa dijelasin Bang, tanggapan hari ini mediasi batal seperti apa sih Bang? Ya, sebenarnya ide mediasi itu bukan dari kita, hanya Denny Sumargo menghubungi pihak keluarga bahwa mereka akan mempertemukan antara NP dengan keluarga, khusus keluarga, tidak melibatkan pengacara maupun media. Jadi syaratnya adalah mereka tiba-tiba bicara baik-baik, damai dan pokoknya nggak boleh ada media gitu. Ya, saya dengan segala kerendahan hati saya bilang ya iyalah gitu. Namanya juga punya niat baik ya. Cuman saya bilang hebat banget kau Denny Sumargo. Kalian ini apa sih? Kalau orang sudah pakai pengacara ya, kemudian kalian mau damaikan orang jangan libatkan pengacara, itu kan sama aja penghinaan gitu. Ya kan? Suatu saat dia pakai pengacara. Sebentar, stop dulu. Ya. Nama saya pengacara William Zai, salah satu kuasa daripada Agus, dan juga ada Marlina dan Denny. Kita menangani dua kasus, yaitu Icang dan Agus ya. Khusus buat Agus, kita sudah membuat laporan pidana terhadap NP ya, dalam hal pencemaran nama baiknya dulu. Kedua, proses somasi lagi jalan menyangkut uang. Jadi masyarakat perlu ketahui, tolong hentikan untuk membuli Agus. Kita sebagai manusia yang sempurna harus bisa menyempurnakan pandangan sikap kita melihat ketidaksempurnaan dari Agus. Biar bagaimanapun Agus adalah orang yang kena musibah, matanya disiram air keras. Jangan diejek-ejek, jangan diolok-olok. Sekarang mulai bencong banci dari Belanda aja menghina, membuli ya. Sampai orang normal pun ada polisi, oknum ya, ada artis yang pro-pro gitu dan selalu berpikir negatif gitu. Jadi ada ancaman dari seseorang kepada Agus melalui SMS-nya, WA-nya ke istrinya. Dia menyatakan, Gus, kita mau data untuk mutasi, data mutasinya, kita mau lihat. Agus dibawa ke bank gitu, ternyata langsung pindah transfer uang 1 miliar ya, dengan cap jempolnya. Kemudian 300 ditakut-takutin, lu kalau nggak bayar, nggak transfer segala macam, nanti kamu kita laporin dinas sosial, kamu nanti viralkan gitu. Itu ancaman itu membuat Agus ketakutan. Agus kan merasa saya juga nggak melihat uang 1,5 miliar gitu. Karena awalnya juga dia tidak minta, tidak meminta, justru kesedihan Agus ini yang dieksploitasi oleh oknum konten kreator ini. Karena konten kreator ini juga menyertakan yayasannya. Mungkin yayasannya kurang dapat uang gitu dan mungkin tidak terbuka, dan masyarakat rata-rata mengirim langsung ke orangnya gitu. Dan kami sepakat, termasuk Denny Sumargo juga mengatakan bahwa uang itu adalah hak dari Agus, namanya donasi, sumbangan sukarela yang sifatnya tidak besar sekali. Nah, justru saya bisa pertunjukkan nih dari bulan Oktober, September, bagaimana bisa dikelola oleh Agus seperti ini gitu. Uangnya kan memang kalau lihat matanya itu nggak bisa lagi hanya operasi kelopak aja, karena matanya mengecil dan pecah gitu. Kalau untuk mengganti matanya normal di donor mata saya rasa nggak mungkin lagi ya. Jadi pemirsa dan teman-teman tahu bahwa sumbangan 1,5 miliar ini adalah bagian dari membangun badan jiwa, mental dan masa depannya, termasuk biaya hidup, rumah dan lain sebagainya. Karena kejadian begini tidak banyak gitu. Tapi banyak orang yang membantu hal seperti ini. Tidak hanya Agus, ada Icang juga, orang-orang buta yang kena musibah kalau klien itu dicolok, dicungkil matanya gitu. Kalau obatnya paling 200-300 juta. Tapi kan dari awal kan tidak ada batasan. Dan tolong juga stop untuk sumbangan Agus di rekening yayasan gitu. Karena sampai tadi malam dia masih ingin menggunakan uang itu dengan WA segala macam. Tapi saya sudah mengatakan Agus kembali aja ke rumah sakit Cipto ya. Benar. Kemudian kamu pakai yang normal, yang biasa aja.
Karena bagi kita yang namanya orang hemat itu kan bagus. Dia juga menyadari ya, masalah memanfaatkan keuangan itu kan, lu jangan tanya-tanya masalah rekening ini sama orang buta. Orang dia nggak ngelihat apa-apa, istrinya masih anak kecil ya, temani nggak apa-apa. Tapi temani tiba-tiba uangnya langsung lari ke rekening lu ya, kita nggak tahu ya. Itu yang kita mau tanyakan, kenapa uang itu bisa beralih. Dan kita udah melihat bukti-buktinya bahwa memang dengan cara-cara ancaman gitu. Nah sekarang menjadi pertanyaan, ada nggak legal standing daripada Nopi untuk menguasai uang itu? Ada nggak amanah dari orang yang menyumbang untuk melalui Nopi? Kalau melalui Nopi, kenapa nggak langsung ke rekening yayasannya gitu? Kenapa nggak terang-terangan? Dilarang menyumbang buat mata Agus melalui rekeningnya Agus. Cukup rekening yayasan, yayasan orang gila atau yayasan anak kecil itu terserah. Itu nggak jadi urusan kita. Yang menjadi urusan kita ketika uang itu sudah terkumpul 1,4 miliar lebih, kemudian uang itu digunakan diambil oleh yayasan tersebut. Dan ini menjadi viral karena kami tidak melihat bahwa adanya upaya pencegahan, mengklarifikasi, meluruskan, menjaga mental maupun fisikis daripada Agus yang dilakukan oleh NT ya, terhadap perkara ini malah dibiarkan gitu. Malah dibuat orang kayak berkutinju gitu. Nah, di sini saya sangat kecewa sekali. Ada kok pekerja sosial seperti ini tapi tidak sosial. Nah, di sini sampai Agus tadi nelpon dan dia mau bunuh diri, suami istri mau bunuh diri gitu. Dia nggak tega melihat saya dibully. Saya bilang, kamu nggak usah pikirin saya. Saya di Indonesia dikenal, saya punya kalimat pemikiran itu nggak aneh-aneh. Gitu. Justru orang yang menilai aneh itulah orang yang aneh. Gitu. Coba saya mau tantang sama masyarakat Indonesia. Cara berpikir dan berkomunikasi idealisme Farhad Abbas itu, yang kalian bilang yang nggak benar yang mana? Hampir semua kalimat-kalimat saya benar dan dipuji. Dan menurut saya hanya orang-orang cerdas saja yang mengerti dan paham. Kenapa Farhad Abbas ada di sini? Kenapa? Karena ada kebenaran dan ada ketidakadilan yang saya lihat, yang harus saya luruskan. Ya. Pertanyaannya, apa legal standing daripada Nopi ataupun yayasannya untuk menguasai uang Agus? Saya mau lihat bagaimana perjanjian awalnya, bagaimana anggaran dasar rumah tangga yayasannya. Saya mau lihat apakah ada dapat kuasa atau mandat. Kalau dia mengatakan donatur menyuruh kami menarik kembali, donatur mana? Donatur siapa yang menyuruh kembali? Ya, ini lagi dikaji pasal penipuan. Ya, apa maksudnya? Berarti ke Agus digunakan sebagai alat untuk mencari uang, dipasang nomor rekeningnya, kemudian dipermalukan, dihujat, dibully, diejek, seolah-olah uang 1,5 miliar nggak pakai berobat BPJS. Saya orang marah. Harusnya kalian bersyukur orang bisa menggunakan fasilitas layanan yang disiapkan oleh negara yang namanya BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, kalau uangnya lebih ya nggak apa-apa. Kalau memang yayasannya merasa saya membantu awalnya, ya siapa yang datangin? Siapa yang datangin gitu? Ada ancaman WA-nya ya, saya bacakan sedikit. Assalamualaikum, Mbak. Untuk mutasinya gimana? Kalau hari ini nggak dikasih, saya kayak dinsos ya. Gitu. Takut loh. Itu ya dari NP dan bikin laporan. Kita nggak akan main-main. Kita usut semuanya. Kita hanya mau lihat mutasi buat laporan. Loh, udah keluar kok 1,3 miliar, bukan lihat doang. Kita udah ditanyain siapa yang nanyain. Karena viral kemana-mana, siapa yang bikin viral? Siapa yang pergi posting-posting, siapa? Kalau masih nggak mau kasih nggak apa-apa, kita akan serahkan ke Dinsos. Ya. Sampaikan, aku akan bikin laporan. Baik, disampaikan. Saya harus tegas sebagai ketua yayasan. Nanti Agus akan ketarik-tarik. Semua akan berkaitan. Ya. Jangan sampai nggak baik-baik lagi. Di sini aku yang disalahkan. Ya, aku paham. Saya nggak mau disalahkan Dinsos. Saya ini banyak rawat ODGJ, Mbak.
maafin. Anak asuh saya 5 mbak, saya lebih baik laporkan hal ini supaya saya nggak bersangkutan. Udah main ini nih, playing victim nih. Aku mau lapor ya supaya nggak dikaitkan ya loh. Yang masang nomor rekening Agus ini bukan orang sakit fiktif, nyata real. Saya lebih baik laporkan hal supaya saya nggak bersangkutan. Jadi pura-pura aku mau laporin loh, aku nggak mau kaitannya. Tapi uang diambil. Nggak kooperatif. Aku tunggu sampai hari ini ya. Kalau masih belum saya akan laporkan. Screenshot. Ya, kirim ke dia demi Allah. Nggak main-main gitu. Tuh, cara menakutinya. Saya nggak mau pertaruhkan nama yayasan saya. Saya nggak mempertaruhkan nama yayasan saya gitu. Akhirnya mulailah memberi surat kuasa. 3 orang, Neneng dan Wulan maupun Wawa. Non Miftahul Miftah, Neneng tuh Wawa ya. Tahan bang. Itu memberi kuasa. Jadi 1 minggu ke depan 3 orang ini akan melaporkan pencemaran nama baik di media sosial. Fitnah. Agus memang kasih uang tapi udah dikembaliin. Kalaupun ada kurang bukan kesalahan mereka, ya Agus memberikan. Wajarlah Agus tinggal di rumahnya, ya. Jangan dipermalukan lagi uang salah digunakan untuk obat. Tidak ada batasannya. Yang jelas uang itu nih 1 miliar udah diserahkan ke rekening. Agak sini bang. Oke, tahan. Ini publik kan, milik publik loh. Iya. Karena kalian daripada nuduh Agus mencuri, saya tunjukkan Tahan bang. Tahan. proses penyerahan uang ini gitu. Jadi masyarakat, uang kalian yang kalian bilang di Agus, yang kalian hina Agus itu udah nggak di Agus. 1,3 miliar itu sudah di rekening Yayasan Peduli Kemanusiaan. Yang ngakunya ngurus OGJD dan anak-anak bayi ada 5 itu dia. Ya, kan saya udah sarankan. Kalau lu nggak mau itu uang terpakai dengan Agus, nggak ikhlas, ya, mau ngawasin, jadi istrinya Agus saja, nikah sama Agus, dijagain sana, biar uangnya nggak habis, atau jadi babysitternya Agus. Oke, tolonglah, janganlah kalian semena-mena, sewenang-wenang kepada orang buta gitu. Nah, kemudian saya menunjukkan ini kan data-data rekening yang menyumbang, itu banyak sekali. Ada yang 3 juta, 3 juta. Ada yang 50.000, bahkan 40.000, 17.000, 50.000. Ini saya lihat ini. Yang paling gede nominalnya berapa sih bang? Ada yang 100, 100 juta bang. ada yang 50.000, kan dikit-dikit nih, ya kan? Nah ini laporan polisi udah ada ya, polisi. Saya nggak sebut namanya ya, yang penting Agus Salim udah laporin polisi. Kemudian bulan September ada yang 11 juta loh, namanya Julia ya. Kalau itu Denny Sumargo kurang lebih 89 juta katanya. 500.000, ada yang 10.000. Winda Prabawati 10.000. 50.000 ada, 100, 200.000, 3.000 ada. Yopita 3.000 perak. 14.000 ada. Lebih mahal materai dibanding sumbangan, tapi ikhlas. Tahu nggak donasi itu apa? Sumbangan sukarela. Benar. Bukan ditaruh di celengan masjid terus si Agus nyolong dari masjid, tidak. Langsung ke rekening pribadi dia. Dan ini disampaikan oleh orang-orang siapa aja. Dan itu berlaku seumur hidup. Nggak ada namanya dinas sosial. Selama Agus tidak minta-minta, dia dikasih itu haknya, hak pribadi orang. Kalau KPK membatasi di bawah 2 juta ya. Ya kalau Agus ini pejabat, lebih 2 juta diambil KPK sisanya, setor buat negara. Nah, tapi ini kalau cuma di bawah 100.000 itu namanya sedekah. Ya jadi masjid, orang buta, orang cacat, anak yatim, janda-janda siap, dan itu halal baik secara agama pun secara undang-undang. Jadi jangan permalukan. Justru saya melihat, saya mau teliti dulu.
Apa kaitan yayasan OGJD dan anak kecil ini untuk mengurus Agus? Apakah dia punya dasar untuk mengumpulkan dana untuk Agus masuk ke yayasan dia gitu? Karena dia mengait-kaitkan di WA-nya, dia tadi mengatakan bahwa aku tidak mau dikait-kaitkan, berarti kan nggak ada kaitkan, sehingga dia ingin melepas. Tapi yang terjadi, dana itu kembali ke rekening yayasan dan dikuasai oleh pemilik yayasan. Nah, sampai saat ini pemilik yayasan tidak pernah melindungi dan membela Agus yang lagi buta. Sehingga hari ini Agus mau bunuh diri dan menyatakan saya nggak tahan lagi katanya. Ya, ketika dia bilang Agus nggak butuh uang, dia ejek. Ini buat makan bang, enggak. Maksudnya, kalau saya sih berpikir tuh uang Agus udah resmi dan sah, itu uang Agus. Siapa yang ambil tuh uang itu maling, siapa yang ambil uang itu pencuri. Nah, kalaupun ada orang-orang yang menyatakan tarik lagi, saya kan untuk mengobatin ya, berarti dia mendukung orang yang lagi terprovokasi gitu. Sedangkan orang yang memprovokator itu aja mengatakan bahwa ini boleh diberikan rumah kontrakan, rumah supaya mendapat penghasilan, tiba-tiba dirubah untuk obat, ya kan, betul nggak? Dan catatan, Agus sampai saat ini belum sembuh, masih berobat, belum ada operasi besar. Walaupun kembali ke rumah sakit Cipto nanti, tetap aja dia butuh biaya operasional dan lain sebagainya gitu. Mungkin tanggungan BPJS sampai kapan saya belum tahu aturannya. Tapi yang jelas pihak rumah sakit yang sensitif. Yang kalian hadapi orang buta. Kalau dia salah ngomong dikit, misalnya kayak gini, kan ketika penampilannya tiba-tiba kami mau pindah yang eksekutif, orang nggak percaya, wajar aja di sini aja. Mumpung tidak ramai itu rumah sakit, bukan berarti ditolak. Nggak usah lagi rumah sakit mengatakan masa kami menolak pasien yang mahal, ya nggak usah lah. Itu kan sama memperkeruh juga, semakin membuat orang benci sama Agus. Pihak rumah sakit ini orang uangnya banyak, dibantu oleh orang se-Indonesia. Nah, kemudian dia punya hak kewarganegaraan bahwa dia ini adalah mendapatkan pelayanan karena membayar BPJS. Tolong dibantu. Jangan lagi berpolemik bahwa nggak benar, kita merasa tersinggung. Jangan. Namanya rumah sakit pelayanan harus bisa menyampaikan komunikasi yang tidak mengadu domba, komunikasi yang dingin, yang tidak mengganggu kesehatan, dampak psikis dan kenyamanan daripada pasien. Saya merasa nggak nyaman kalau ada dokter atau humas di rumah sakit sana yang menyatakan seperti itu. Memang tidak salah mereka berkata seperti itu, tapi akibat perkataanmu itu, jadi orang dianggap kita ini bohong-bohong, gitu, ya kan? Ya kalau kamu memang Agus harus dirawat dengan dibayar 1,5 miliar, ambil aja uangnya ada kok, nggak dilarang-larang kok. Tapi kalau bisa digunakan untuk Tapi kalau udah begini kan orang mungkin nggak akan nyumbang, nggak akan jadi percaya sama Agus. Tapi saya katakan nggak usah takut Gus, sampai mati pun kamu nggak akan miskin. Namanya orang buta itu nggak pernah ada mati kelaparan, walaupun tidak ada yang mendampingi nyebrang, banyak orang membantu. Nah, justru ini adalah tanda-tanda ketika orang memperolok-olok orang buta, tunggu aja keruntuhan orang itu, tunggu aja kejatuhannya. Karena sayang gitu, ketika mata yang bisa melihat bukan yang membantu orang yang tidak bisa melihat, tapi justru menjatuhkan, meruntuhkan, membuat tidak ada arah daripada orang buta ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua yang membantu dan punya peduli empati terhadap orang buta ini dapat diberi juga cahaya yang terang, dapat diberi rezeki, bisa membantu. Tidak perlu lagi dari cara-cara yayasan yang minta seperti pengemis-pengemis. Saya sarankan buat ketua yayasan, lu kalau mau jadi pekerja sosial kaya dulu, cari kerjaan dulu, baru bantu. Nggak perlu lagi minta-minta nomor rekening, minta bantuan. Tiba-tiba berantem hanya gara-gara bantuan, ya. Ini masyarakat hati-hati ya, meminta bantuan sama orang-orang yang menggunakan trik-trik seperti ini. Saya minta hati-hati, karena ini agak berbahaya. Karena kalau kita gunakan dengan cara-cara seperti ini nanti bisa berantem. Ya jangan kita terpengaruh dengan itu, kecuali dia miara 1000 anak, saya rasa nggak mungkin lah. Kalau cuma 5, berapa sih perawatan buat bayi itu? Ya, buat apa? Jangan sampai dibuat jadi pajangan doang gitu. Karena serahkan aja adopsi atau ke orang tua gitu. Kalau saya dengar mereka ada merebutan harus ditebus dengan mahal, sebagaimana saya pikir enggak. Harus diperiksa kembali perusahaan itu, diaudit dan dilihat kembali apakah latar belakang daripada pekerjaan itu memang legal dan manusiawi atau hanya segala bagian daripada untuk pencarian dana ataupun mungkin ada hal-hal sesuatu hal yang bisa melanggar undang-undang dan peraturan negara Indonesia.
Oke Bang Farad, ngelihat kondisi Agus seperti apa sampai yang terakhir Abang dengar sampai mengutarakan seperti itu, ini karena hujatan netizen atau sakit dari matanya yang bertambah atau seperti apa Bang? Karena sakit dan hujatan netizen. Karena netizen digarap. Harusnya yang bisa meluruskan dan menyatakan ini aman harusnya Nopi ya. Tapi dia buat seolah dana diselamatkan yang lindung itu tidak mempengaruhi, malah mempersakit. Dan sekarang Agus nggak mau lagi berobat di rumah sakit yang ditunjuk. Dan tidak ada hak daripada Nopi untuk mengatur dan mengurus Agus. Sekarang uang udah di tangan dia semua. Jadi jangan berpikir Agus ini mempertahankan uang terus menggunakan warisan buat siapa? Obat buat siapa? Buat siapa? Kan uang ditanyakan kan? Uang itu buat siapa? Buat Agus kan? Dari siapa? Donatur ya. Kalau sekarang tidak mau pakai obat, kembaliin ya. Siapa? Mana orangnya? Ketemu sama saya. Yang minta uang kembali ketemu sama saya. Saya tunjukin, saya liatin, ayo kita ke rumahnya Agus, lihat sana. Kita lihat, kita saksikan ya. Nanti kalian baru sadar kan? Jangan sampai ada maling teriak maling di sini. Jangan sampai ada maling teriak maling. Karena ini merupakan kejahatan di media sosial. Membuat orang yang benar, baik, yang harus ditolong jadi tidak ada yang menolong. Bayangkan mereka membuat petisi untuk dikeluarkan yang mencungkil mata katanya itu nggak salah, Agus yang salah. Satu. Kedua, mereka mau berdonasi untuk air panas, air keras untuk membutakan mata Agus keluarga. Itu kan jahat, itu ancaman diakibatkan itu. Tidak sampai detik ini tidak ada orang yang memegang uangnya Agus 1,3 miliar tidak ada menunjukkan perasaan keibuan sosialnya untuk melindungi Agus. Lepas. Seolah-olah berhadapan dengan lawyer sama kita. Padahal kita ini walaupun kita pengacaranya Agus, kita hanya bidang ketika dia bermasalah dengan hukum atau ketika dia difitnah. Nah, tapi kalau misalnya bicara uangnya Agus, ya kalau memang harus dibiayai pakai uang itu silakan. Kalau memang tidak boleh ya menjadi catatan bahwa uang orang ditahan dan digelapkan. Dan itu merupakan satu peristiwa yang harus kita laporkan secara pasal tertentu. Uang yang sudah digunakan Agus itu totalnya Sekalian aja, pengen ulang-ulang. Stop dulu. Oke. Nanti kan lanjut yang kira-kira totalnya berapa Bang? Apakah nanti itu akan juga dikembalikan atau seperti apa? Justru uang yang harus dikasih ke Agus itu yang dikembalikan ke Agus. Sekarang itu uang kita anggap digelapkan. Walaupun penyerahannya secara sukarela akan ada tanda tangan Agus, tapi proses pemintaannya itu dengan cara-cara ancaman gitu, ya. Nggak usah dibalik. Memang yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang pintar memanipulatif kondisi dan keadaan gitu. Tapi nggak usah khawatir, ini adalah pekerjaan saya. Kalau kalian berhadapan dengan saya salah lawan gitu. Ya. Kita punya tim investigasi yang bisa membuat semua jadi terang dan jernih. Jadi uang yang digunakan kalau sudah dikembalikan 1,3 miliar, udah berapa miliar yang dipakai Agus? Tanya dia berapa ya sumbangannya gitu. Saya juga nyumbang kemarin kok. Saya nyumbang, saya transfer 1 juta rupiah. Terus uangnya mau dikembaliin ke mana? Ke Nopi lagi, ke yayasannya? Ya enggak lah. Sumbangan saya pribadi gitu. Catat aja. Coba Yayasan Peduli Kemanusiaan itu data aja siapa yang minta uangnya dikembalikan. Terus didata aja. Kalau petisinya kayak apa ya? Gerakan sosial mengembalikan uang apa? Kata Denny, gerakan sosial. Apa itu gerakan sosial? Ya. Di Indonesia ini ya, kalau orang menipu atau mencuri 2 juta nggak bisa dipidana. Ya, satu orang. Jadi 8.000 orang ini pergi membuat laporan pidana di bawah 2 juta. Nggak mungkin kerugiannya polisi mau menyidik gitu. Nah, sekarang Agus kehilangan 1,3 miliar benar gitu. Nah, kalau Nopi bisa membuat surat kuasa dari 8.000 orang ini, nah boleh, benar. Berarti uangnya memang punya kamu. Tapi uangnya juga tidak semudah itu. Perlu gugatan, perlu laporan. Anggap Agus menipu, apakah benar Agus menipu? Kalau diperiksa tidak, itu uang donasi sukarela. Coba lihat arti donasi. Sumbangan sukarela yang langsung ditujukan. Sekarang lu kalau salah transfer ke bank, contoh bank apa, mereka nggak mau ribut kok, siapa suruh salah transfer. Kecuali transaksi narkoba pasti diperiksa, kalau cuma 200 ribu mah capek bang, lain kali lu lihat dong nomor dan nomor rekeningnya, ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tidak dimiliki kesadaran oleh orang-orang yang berani ribut dan berani malu dalam perkara ini. Bang Barat, somasi kemarin kan waktunya 3 kali 24 jam Bang.
Dan Kita hanya itu minta berarti- itu legal standing uangnya gimana? Tolong diaudit dulu. Kau punya pemasukan bulan Desember, September, berapa pemasukan yayasanmu? Ya, untuk apa? Kan kamu mengatakan bahwa cuma punya 5 anak bayi, itu kan OGJD. Siapa? Kalau udah besar nggak usah minta-minta. Kalau lo udah kaya banget, ya lu sumbang sosial, nggak usah lagi. Ayo nyumbang segala macam, ngapain? Kalau di luar negeri itu pekerja sosial itu bukan bagian ngumpul-ngumpulin uang. Kalau orang kaya aja punya CSR, nah itu dikerjakan buat dia. Ada pertanggungjawabannya, transparansinya, akuntabilitasnya. Nah, terus kemudian kalau seperti ini enggak manual, makanya saya yakin kalau diaudit nanti akan ketahuan kok apakah dana itu ada digunakan oleh rekening pribadi atau urusan yang bukan kaitan dengan itu. Mungkin dia mau semua dana ini masuk nanti yayasan mengelola, enggak. Kalau urus Mata Agus saja. Kalau Mata Icang aja. Artinya kalau somasi ini berakhir, apa? Sah kita laporkan penggelapan, ya kan? Dia kan harus jawaban. Dia kan paling akan menjawab sukarela tidak sukarela. Dia nggak punya legal standing itu. Dia nggak punya fungsi mengawasi itu. Kecuali uang masuk dari yayasan atau dari bantuan Bank Dunia atau dari CSR, urusan dia. Selama itu uang masih dari pribadi masing-masing, tidak ada pidananya. Justru sekarang kalian yang pidana karena uangnya Agus yang diserahkan didonasikan dari masyarakat, kalian yang ambil sekarang. Oke, cukup. Kalau Artinya laporan informasi- kemarin itu apa bang? Coba. Kalau Laporan yang kemarin. Pencemaran nama baiknya, dia kan dilarang ke media sosial. Nah, sekarang dia munculin kalimat-kalimat itu membuat Agus terancam nyawa, kenyamanan, keamanan. Tapi giliran kita laporin, dia memediasi, nggak boleh bawa wartawan. Padahal yang mulai dari dia harusnya fair dong. Ini tersebar gara-gara lu ya, kita mediasi secara terbuka gitu. Jahat mereka, ha? Kalau yang tadi yang neneng yang 3 orang itu katanya mau lapor juga itu. Oh, pasti laporin. Mereka orang kecil, semut aja diinjak pasti menggigit, ya. Oke? Bang terakhir bang mungkin kelanjutan 1,3 miliar yang sudah ditarik dari 1,3 ya, silakan masyarakat tegur. Nopi, mana uangnya Agus? Kenapa kau simpan? Kenapa kau tahan? Gitu dong. Terbalik, jangan dibalik-balik uang di dia baru Agus. Agus bagi-bagi ini, uangnya di sana gitu. Bang, maaf saya tadi aku belum gini. Terkait sama mediasi yang hari ini gagal bang, mungkin boleh sedikit di flash. Ini inisiatif dari Denny Sumargo untuk mengajak mediasi. Tapi ya saya nggak tahu, mungkin mereka lagi nyari akal. Kan gampang aja. Kalau Nopi merasa nggak salah, merasa dia punya legal standing, dia nongol aja. Seberani dia mempertunjukkan Agus sujud di kakinya dia, minta ampun dan minta maaf. Dia orang buta, ya. Kalau di luar negeri tuh orang buta di disabilitas itu diperlakukan dengan hormat, ngalah semua orang. Ini masa geng-geng penjahat, netizen penjahat tuh jahat semua kalian tuh jahat, kalian bully Agus, ejek-ejek Agus, ya. Tuhan maha melihat ya, kalian punya gaya-gaya kayak gini. Uangnya Agus itu bukan di Agus lagi, di sana Agus kembaliin. Bukannya Agus nggak butuh uang, dia butuh, tapi gara-gara ditakut-takutin, mau dilaporin, mau segala macam udah kembali. Tuntut, cari, kejar sama Nopi, ya. Sejak kapan bang uangnya sudah dikembalikan? Ya, nanya lagi, ini kan udah ada contohnya gitu kan. Belum kan saya tadi. Ya udah, mau cari aja di media apa, Silet ya, Indigo. Bang artinya Agus akan menyerah dengan hujatan netizen bang? Hah? Artinya Agus apakah Enggak, akan bukan menyerah. Cuman saya aneh aja. Netizen ini kan pintar-pintar, peka. Milih presiden pintar, milih ini pintar. Masa ngelihat orang buta dilawan, dimusuhin, ya kan? Orang buta itu mah paling aman di Indonesia. Nggak ada orang buta berdiri di tengah jalan, pasti semua orang bantu. Ada pernah lihat ada orang buta masuk got di Indonesia? Nggak pernah kan? Kenapa? Karena orang Indonesia menolong. Mudah menolong, bukan menolong yang mudah gitu. Buktinya dapat 1,5 miliar. Kenapa? Gara-gara Nopi ngomong, saya tuh gini, saya ngeliat ini, nanti dipertanggungjawabkan sama ini. Akhirnya orang bully dia, ya kan? Dia dengan bocah, wow, saya begini, nanti bagaimana? Ini masyarakat Indonesia nggak bisa. Akhirnya kan
Orang marah sama Agus. Nah itu maksudnya kenapa sih nggak? Oke netizen, halo guys, dananya udah di saya, kita tenang aja. Enak kan no? Dibiarin. Ini kan ada proses, ini kan bagian dari keluarga kemanusiaan. Kan tidak perlu terjadi harusnya saling lapor ini kalau nggak ada yang tersakiti, ya kan? Itu yang terjadi siapa ya? Jangan bawa kamera, ternyata di live, di mana-mana semua seperti itu. Kamu Nopi nggak usah sembunyi, kamu datang ke dia, apa legal standing kamu bisa ngumpulin uang? Ini kenapa WA kamu nih bisa menunjukkan bahwa kamu itu akan melaporin nakutin Agus, dia takut, ya kan? Kenapa kamu nggak cegah supaya Agus yang dibully? Kenapa? Jadi jangan satu sisi kita ribut, satu sisi pura-pura kami perhatiin Agus loh, kami udah transfer uang segini loh, kami nanya jadwal, nggak perlu berantem kok ini. Hari ini pelapor pinjaman proyek, besok kita laporin penggelapan uang. Bang Bafra dalam menangani kasus ini juga sempat meneteskan air mata bang, mungkin yang Saya? abang rasain apa sih bang? Ya karena orang nggak ngerti gitu, karena saya anggap netizen tuh pinter semua gitu, peka gitu. Harusnya taruhlah, nanya gini, apakah uang yang dikumpulkan untuk membantu Agus itu habis? Tidak, semuanya ada di Nopi, ya sudah. Terus, kalau nggak habis, kenapa Agus dimarahin? Kenapa ditulis Agus bagi-bagi warisan? Berarti kan tidak ada warisan yang dibagi-bagi. Ini uang udah di sana, Agus yang habis, dihabisi juga. Itu yang saya marah. Bilang Farhad nyari uang dari mana? Uangnya dari Nopi. Yang ada kita nyumbang. Kita nggak minta jasa lawyer, kita yang nyumbang, kita ngasih duit. Oke. Ya karena capek aku nangis, sedih. Bukan sedih karena aku bodoh, aku menangis. Tapi aku menangis karena melihat banyak yang bodoh. Makanya masuk partai pandai. Partainya Farhad Abbas ketua umumnya, pandai biar pandai ya, oke? Oke.